Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Bagaimana memastikan senjata api aparat dipakai sesuai peruntukannya? Inilah What's Trending KBR Pagi, saya Naomi Liandra. Kasus penembakan bos rental mobil menyedot perhatian publik. Seorang warga sipil pemilik rental mobil tewas ditembak oknum TNI di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025. Panglima Komando Armada Pangko Armada Denny Hendrata menyatakan, 3 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penembakan bos rental mobil. Menurut Denny Hendrata, anggotanya melepaskan tembakan karena dikeroyok beberapa orang di lokasi kejadian. Tindakan itu diklaim bentuk pembelaan diri. Dia menyebut senjata yang digunakan AA adalah inventaris yang melekat karena jabatannya sebagai ajudan. Namun, LSM HAM Kontras menduga ada penyelewengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI dalam kasus ini. Peneliti Kontras Hans Giovanni mengatakan dalih TNI yang menyebut penembakan sebagai bentuk pembelaan diri tidak bisa diterima. Sebab menurutnya penembakan itu bisa disebut sebagai kelalaian yang menyebabkan kematian. Lantas bagaimana caranya memastikan senjata api aparat dipakai sesuai peruntukannya? Jangan kemana-mana, soal ini kita mau bahas bareng pakar militer dan pakar kriminologi usai mendengar komen warganet berikut. Yang pertama, komentar @manxx. Senjata harus ditumpuk di kantor. Hanya saat bertugas yang boleh membawa dan harus disertai surat tugas. Jangan dibawa pulang, gak ada gunanya. Malah banyak mudorotnya. Lanjut @sxx. Asli, ini presiden harus turun tangan nertibin dan rapihin anggota dah. Kalau gak ada arahan tegas dari panglima tertinggi, gak ngerti lagi dah. @asxx. Memakai senpi tidak salah, bahkan polisi atau TNI harus diperkuat dengan senjata peralatan yang lebih baik. Ini yang salah akhlak oknum itu sendiri. Harusnya pimpinan bisa menggunakan intel-intelnya, mengawasi oknum-oknum itu yang gak berakhlak pecat. @alexx. Sudah jelas harus ditertibkan semua anggota maupun anak buah. Tidak boleh membawa senjata senpi sembarangan kecuali dalam tugas. Dan untuk apa TNI atau polisi membawa senjata api sembarangan? Padahal negara tidak dalam peperangan. Yang terakhir komentar @subxx. Elok nih, yang membawa senjata harus diperketat. Kalau bukan ada tugas khusus, sepatutnya aparat tidak boleh membawa senjata. Apalagi dalam wilayah non-konflik. Masih bahas soal memastikan senjata api aparat dipakai sesuai peruntukannya. Dari pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies ISES, Hairul Fahmi, menganggap perlu adanya penguatan edukasi mengenai pengendalian emosi dan penggunaan senjata api dalam situasi darurat untuk aparat. Lebih lanjut kita akan obrolkan saja bersama dengan Pak Hairul. Berkaca nih Pak pada kasus penembakan bos rental mobil oleh oknum TNI. Untuk apa saja sebenarnya senjata api yang dibawa melekat oleh seorang aparat? Apakah dibawa sepanjang waktu dalam kesehariannya atau ada batasannya? Ya, gini, penggunaan senjata api dalam insiden kemarin yang bisa dibilang menjadi salah satu sorotan utama, penting gitu ya, karena menjadi pemicu timbulnya korban jiwa ya. Jadi kalau kita lihat prosedur militer biasanya memang sangat ketat ya dalam konteks pengawasan senjata dinas ya, termasuk juga penggunaan amunisinya. Nah, ini saya sendiri sebenarnya sedikit meragukan jika senjata yang digunakan itu adalah senjata dinas ya, karena prosedurnya biasanya sangat ketat kalau dibawa ya di dalam konteks dijual kedinasan. Walaupun ya pihak TNI AL kemarin menjelaskan bahwa itu sesuatu yang wajar karena yang bersangkutan adalah seorang ajudan pimpinan gitu ya. Tapi saya kira mereka ya memang tetap saja harus mematuhi protokol yang ketat terkait penggunaannya gitu. Jadi dalam konteks kesehatan pribadi seperti itu sedang tidak dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai ajudan, ya saya kira
senjata api tidak perlu dibawa kan, apalagi ada resiko ya, karena ada resiko dalam konteks aktivitas pribadi itu ya, resikonya apa ya? Itu kan mereka sedang berinteraksi dengan warga sipil gitu ya, sehingga senjata api itu tetap dibawa kan tentu ada potensi-potensi bahaya di situ. Oke, lalu antara TNI dan Polri sebagai dua institusi yang akrab dengan penggunaan senjata api ini, ada bedanya nggak aturan itu? Ada sedikit perbedaan ya, karena kalau Polri senjata api itu kan digunakan untuk penegakan hukum ya, untuk tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga ya seorang Polri itu kan tugas penegakan hukumnya itu kan melekat ya, jadi dia sewaktu-waktu memang harus siap sedia kan begitu. Kalau salah satu perangkat yang dibawa dan digunakan ya senjata api. Nah, makanya juga ada perbedaan ya, senjata api yang digunakan, yang dibawa oleh Polri atau yang digunakan oleh personel Polri itu biasanya bukan senjata api yang mematikan, tapi senjata api yang ditujukan untuk melumpuhkan itu ya, pelaku kejahatan, karena penegakan hukum kan harus berjalan, jadi bukan mematikan tapi melumpuhkan kalau Polri. Nah, kalau TNI dalam konteks di luar kedinasan itu diatur sangat ketat begitu ya, karena tadi ya, dia tidak punya tugas dan kewenangan penegakan hukum, dia tidak punya tugas dan kewenangan yang individual terkait dengan perlindungan masyarakat secara langsung gitu ya, sehingga ada pembatasan yang ketat terkait penggunaan senjata api terutama ketika prajurit itu interaksi sosial. Termasuk juga ya terkait dengan level bintara dan tamtama itu juga ada ketentuannya ya. Jelas senjata api jenis pistol itu tidak digunakan oleh tamtama kecuali dia punya tugas khusus, misalnya seperti jadi ajudan atau jadi pengemudi pimpinan misalnya seperti itu. Itu mungkin dia dibekali, tapi tidak dalam konteks dibawa atau digunakan sewaktu-waktu. Lalu bagaimana penindakannya yang terjadi dengan kasus-kasus penyalahgunaan yang terjadi selama ini? Kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan senjata api, misalnya ada penggunaan tidak sah, bahkan jika senjata api itu hilang atau amunisinya digunakan tanpa bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, itu selama ini penindakannya juga sangat keras, sangat tegas gitu ya, karena menyangkut resiko institusi dan juga resiko terhadap keamanan umum, kemudian karena ini terkait dengan aset institusi gitu. Jadi penggunaan bukan saja penggunaan membawa senjata api tanpa izin yang bisa diberi sanksi gitu ya, tapi juga pemanfaatannya. Kalau makanya secara berkala kan amunisi itu, jumlah amunisi yang menyertai senjata api itu juga diperiksa gitu ya. Jika berkurang dari catatan sebelumnya itu harus pasti ditanyakan ini dipergunakan untuk apa gitu. Karena untuk latihan itu beda lagi ya namanya ya, amunisi yang digunakan gitu. Karena kalau yang dibawa sehari-hari ya itu kalau berkurang itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Itu ada aturan dan itu sangat ketat selama ini. Banyak kejadian di mana karena kelalaian misalnya gitu ya, ada senjata api hilang atau ada senjata api yang berpindah tangan dipinjamkan misalnya, itu kemudian si pihak prajurit yang bertanggung jawab memegang senjata api itu kemudian diberi sanksi berat. Nah, rekomendasi Anda supaya tidak ada celah penyalahgunaan senpi aparat hingga merugikan warga sipil seperti apa? Iya, saya kira edukasi mengenai pengendalian emosi, kemudian penggunaan senjata api dalam situasi darurat itu saya kira harus diperkuat. Nah, kejadian kemarin itu saya kira menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam gitu ya tentang protokol penggunaan senjata api, termasuk juga penguasaan diri yang diperlukan supaya tindakan kekerasan tidak terjadi secara spontan, kalau itu memang spontan kan gitu. Jadi pengendalian diri dalam menghadapi situasi krisis, terlebih dengan membawa senjata api dinas, itu menurut saya adalah hal yang krusial ya, sehingga ini bisa dikaitkan dengan pentingnya pelatihan lebih efektif gitu ya, menyangkut aspek psikologi supaya prajurit ini mampu menghadapi tekanan situasi tanpa terjerumus dalam tindakan yang berisiko mengancam keselamatan orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies ISES, Khairul Fahmi. Melanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, tadi kalau sudah kita bahas bersama dengan pengamat militer dan co-founder dari ISES ada Khairul Fahmi. Sekarang kita mau tanya langsung dengan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala.
Dengan adanya jumlah oknum yang menyalahgunakan penggunaan senjata api yang masih sangat kecil dan dalam batas wajar, seperti apa nih kalau dibandingkan dengan total populasi aparat penegak hukum? Tapi bagaimana selama ini pengawasannya dengan senjata aparat yang sudah berjalan? Kita akan tanyakan saja langsung bersama dengan Prof. Adrianus. Bagaimana nih Prof, Anda melihat kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat di Indonesia? Kira-kira masih ada celah nggak sih untuk dapat terus terjadi lagi dan lagi? Ya, saya kira wajar ya. Mengapa wajar? Karena senjata yang merupakan yang dipegang secara perorangan oleh anggota TNI Polri itu diperkirakan mencapai sekitar 300.000. Ya, jadi kalau Polri mencapai 300.000, lalu kemudian TNI sekitar 100.000, jadi sekitar 300-400.000 senjata genggam yang dipegang secara perorangan. Nah, maka ya tentu ada pertimbangan mengenai mengapa kemudian kepada mereka diberikan senjata genggam itu, gitu ya. Tentu dalam rangka, kalau dalam konteks kepolisian itu wajar sebagai anggota polisi untuk memiliki senjata api sendiri. Nah, demikian juga mungkin pada konteks TNI tentu ada pertimbangan jabatan-jabatan tertentu memiliki senjata api genggam secara persorangan, gitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa dari 300.000 hingga 400.000 anggota TNI Polri yang memegang senjata api tersebut, tentu kan kemudian ada di antara mereka yang memiliki kecenderungan menyimpang, ya kan? Ada yang karena punya kebutuhan ekonomi, ada yang karena godaan lingkungan dan seterusnya, maka lalu kemudian menyalahgunakan senjatanya. Dan kalau saya tidak salah estimasi, maka sebetulnya jumlahnya kecil ya. Ya, mungkin tidak mencapai 1/mil ya dari jumlah anggota tersebut, bahkan mungkin 0,1/mil gitu ya. Sehingga sebetulnya secara jumlah tidak usah mengkhawatirkan bahwa itu menjadi kasus ya, bahwa tidak boleh dianggap sepele ya, tapi untuk membuat kita semua se-Indonesia ini menjadi kalang kabut, itu ya saya kira tentu tidak harus demikian ya, apalagi ketika ada anggapan atau ada kemauan dari beberapa pihak untuk misalnya kepada anggota Polri misalnya, itu tidak boleh pegang senjata. Itu saya kira nggak benar juga, karena sekali lagi kepolisian itu bisa menjalankan tugas kepolisiannya kapanpun dan dimanapun ya. Dan dengan begitu lalu kemudian bisa membuat masyarakat aman. Tapi kalau misalnya senjata api itu tidak dipegang oleh anggota TNI Polri sama sekali, maka tentu yang menjadi senang adalah maling, curanmor ya, pembegal dan seterusnya ya, yang mana tentu tidak kita harapkan sebagai masyarakat. Demikian. Iya, tapi penanganannya sudah tepat dan baik belum dalam mencegah kasusnya yang makin banyak? Yang pertama saya kira tidak semakin banyak ya. Jadi saya kira teman-teman media juga perlu bertanggung jawab untuk tidak setiap kali ada kasus selalu mengasumsikan bahwa semakin banyak. Karena datanya menurut saya tidak seperti itu. Bahwa ada yang menyimpang ya. Ya bayangkan ya, ada 400.000 senjata api berada di orang, dan orang itu walaupun sama-sama rambutnya hitam, tapi hati siapa tahu, ya kan? Namun kan kemudian lalu di situ ada pengawasan melekat, pengawasan berjenjang, dan seterusnya yang lalu bisa menekan jumlahnya. Jadi dengan kata lain, sinyalemen bahwa ada penyimpangan yang meningkat itu tidak benar. Yang kedua, nah kalau kita bicara mengenai pengawasannya, itu sudah jalan. Saya dalam hal ini khusus fokus kepada yang Polri ya, lembaga yang saya kenal gitu. Maka untuk saat di mana orang hendak memegang senjata, ada tesnya. Lalu kemudian ada juga tes penyegaran setiap beberapa tahun. Ketika yang bersangkutan mendapatkan tugas khusus, seperti misalnya ikut sekolah atau mendapatkan jabatan-jabatan tertentu yang bersifat rahasia, maka lalu kemudian ada lagi tesnya. Jadi saya kira apalagi yang kemudian lalu perlu dilakukan oleh kepolisian. Nah, demikian juga misalnya ketika anggota-anggota yang memiliki jabatan dengan potensi stres yang tinggi, maka juga kemudian para atasan juga diharapkan untuk selalu memonitor ya, jangan sampai lalu anggotanya berada pada tingkat stres yang tinggi, burnout yang tinggi, yang lalu kemudian bisa mengakibatkan penyalahgunaan senjata. Jadi saya kira sudah maksimal sih langkah-langkah pengawasannya. Maka kalau kemudian ada kasus ya memang itu adalah kasus ekstrim, artinya kasus yang memang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya niat, ya punya intensi untuk menyalahgunakan senjatanya dalam rangka mendapatkan keuntungan materi tertentu. Demikian. Lalu bagaimana semestinya memastikan pemegangnya itu pantas dan nggak berpotensi menyalahgunakannya gitu? Ada evaluasi berkala, kemudian tes kapabilitas fisik dan psikis gitu misalnya? Saya kira sudah dilakukan. Cuma kan ada kemungkinan begini. Pertama, memang yang dilakukan oleh polisi dan TNI adalah pendekatannya standar, ya. Jadi tesnya standar, lalu pengawasan juga standar. Ini sesuai juga dengan banyaknya anggota yang harus diawasi, juga sesuai dengan jumlah tenaga psikolog yang bisa mengawasi.
juga sesuai dengan alat tes ya, alat artinya apakah itu kuesioner atau alat bantu pengamatan yang bersifat standar juga. Maka lalu kemudian ada kemungkinan mereka-mereka yang mampu menyembunyikan bahwa diri mereka stres, mampu menyembunyikan bahwa mereka sebetulnya menyimpang, mampu menyembunyikan bahwa mereka sebetulnya punya niatnya jahat, itu kemudian tidak terdeteksi oleh mekanisme yang standar itu. Ya. Maka tentu kita bicara mengenai ada nggak ya mekanisme khusus ya yang kemudian lalu bisa dipakai dalam rangka mengawasi mereka-mereka yang punya kecenderungan khusus itu. Dan tadi saya katakan bahwa sebetulnya itu juga sudah dilakukan. Baik para komandan misalnya diminta untuk mengawasi ya perilaku anggotanya. Kalau misalnya ada anggota yang sudah mulai mukul-mukul pagar, nembak-nembak ke atas, itu namanya sudah mulai stres tuh. Maka kemudian kepada mereka segera senjatanya ditarik. Demikian juga misalnya ketika ada atasan yang tahu bahwa anggotanya terlibat pinjol, terlibat judol, maka segera senjatanya ditarik. Demikian juga misalnya ketika ada anggota yang berantem dengan pihak lain, senjatanya ditarik. Jadi dengan kata lain banyak langkah-langkah prevensi yang sudah dilakukan oleh mereka. Namun ya tadi menurut saya, kalau kita pakai pendekatan statistik, maka betapapun sudah dilakukan berbagai macam upaya, namun tentu saja ada saja kemungkinan bahwa 0,0 sekian persen itu kemudian luput ya dan menjadi kasus. Nah, sekali lagi, jangan sampai hal-hal yang sudah maksimal itu kemudian lalu menjadi seperti tidak ada, menjadi seperti nisbi, hanya karena adanya 0,01% kasus yang terjadi yang lebih karena itu adalah kasus ekstrim. Demikian. Oke, terakhir Prof. Rekomendasi Anda agar meminimalisir penyalahgunaan senpi aparat hingga merugikan warga sipil. Ya saya kira sih ini udah minimal. Jadi kalau dibilang minimal ya nggak bisa lagi. Wong mana mungkin misalnya kalau Mbak beli telur di warung sekilo lalu semuanya bisa dijamin nggak pecah. Bisa jamin nggak? Jadi pasti sepanjang misalnya yang pecah adalah 1 buah ya, kalau kita beli telur 2 kilo lalu 1 pecah itu oke kan, itu dianggap sebagai ya sudahlah wajar. Nah menurut saya itu juga yang terjadi pada situasi ini. Jadi yang terjadinya adalah pasti dalam situasi amat wajar menurut saya. Sehingga tidak perlu kita menjadi orang yang panik, gegabah, gebiah-uyah, bahkan menghasilkan satu keputusan yang akan merugikan kita sendiri. Ya, jadi kembali lihatlah datanya, lihatlah siapa yang berkasus ini. Ya, nah tentu bayangkan dia, contoh pada kasus TNI AL ini, dia adalah orang dari pasukan Katak yang mestinya punya tingkat kecerdasan tinggi, tingkat stres yang amat tinggi, dan juga tingkat daya tahan yang amat tinggi. Maka menjadi mungkin kalau kemudian dia menyalahgunakan senjatanya tanpa kelihatan oleh anggotanya, karena tadi dia mampu menekan semuanya itu. Sebagai seorang anggota pasukan komando, dia terbiasa dengan kemampuan menahan derita kan. Nah, sayangnya ada satu yang nggak dia punya rupanya sebagai pasukan komando, yakni integritas. Jadi umumnya pasukan komando itu selain memiliki kemampuan derita yang tinggi, skill yang hebat, dan juga integritas yang tinggi. Nah, mungkin pada saat 3 teman ini integritas yang justru tidak ada ya, makanya kemudian lalu dia melakukannya. Nah, gimana gugur integritas? Kan susah ya. Jadi sekali lagi ini adalah kasus ekstrim ya yang tentu saja tidak bisa kita hindarkan dalam semua fenomena. Demikian. Baik, terima kasih Guru Besar Kriminologi UI, Adrianus Meliala. Pemerintah Tiongkok mengklaim akan menjamin transparansi dalam menyampaikan data terkait meningkatnya kasus penyakit infeksi saluran pernapasan yang sedang melanda, dengan menyatakan bahwa informasi akan dirilis secara teratur dan sesuai hukum yang berlaku. Meskipun demikian, rincian lebih lanjut mengenai jenis penyakit dan lokasi yang terdampak akan disampaikan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok (CCDC). CCDC mengonfirmasi adanya peningkatan kasus Human Metapneumovirus (HMPV), namun menegaskan saat ini tidak ada indikasi wabah baru atau penyakit pernapasan yang tidak biasa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyebutkan tidak ada lonjakan infeksi pernapasan akut, intensinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pemerintah Tiongkok menyatakan dukungannya atas bergabungnya Indonesia sebagai anggota resmi BRICS yang dianggap sebagai langkah penting bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyampaikan, Indonesia akan memainkan peran aktif dalam kemajuan organisasi ini yang juga sejalan dengan kepentingan bersama negara-negara BRICS. Indonesia yang telah lama berpartisipasi dalam kerjasama BRIC Plus dipandang sebagai kekuatan penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penggunaan global. Selain itu, Tiongkok berharap dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia serta anggota BRICS lainnya untuk menciptakan hubungan yang inklusif dan saling menguntungkan, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.
Beijing berencana untuk meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan poros tengah Beijing setelah kawasan ini resmi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 2024. Poros tengah yang membentang sepanjang 7,8 km ini akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan internasional dan diplomatik, sekaligus tempat untuk mempromosikan budaya dan sejarah Beijing. Selain melestarikan situs-situs budaya penting, Beijing juga akan mengembangkan rute wisata yang lebih menarik dan meningkatkan proyek pembaruan kota di sekitar poros tengah. Setelah dinyatakan sebagai warisan dunia, kunjungan ke kawasan ini meningkat pesat dengan beberapa situs seperti altar dewa pertanian dan menara panahan Zhengyangmen yang baru saja dibuka untuk umum. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk mendukung reformasi sistem perpajakan. Komite ini akan fokus pada 3 aspek utama digitalisasi, yaitu Digital ID, Digital Payment, dan Data Exchange, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menjelaskan, digitalisasi akan memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, dan mengurangi penghindaran pajak. Dengan menghubungkan data wajib pajak, sistem pembayaran digital, serta pertukaran data antar lembaga, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Masih dari Jakarta. Mulai tahun ini, usia pensiun pekerja di Indonesia resmi naik menjadi 59 tahun. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 yang mengatur usia pensiun bertambah setiap 3 tahun. Sebelumnya, usia pensiun ditetapkan pada 57 tahun pada 2019. Setelah 2025, usia pensiun akan terus naik hingga mencapai 65 tahun pada tahun 2043. Kenaikan usia pensiun ini berhubungan dengan hak pekerja atas program jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang mencapai usia pensiun akan mendapatkan manfaat pensiun yang besarnya bervariasi, dengan jumlah minimum Rp300.000 dan maksimum Rp3.600.000 per bulan. Besaran manfaat pensiun ini akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi. Jika pekerja terus bekerja setelah usia pensiun, mereka bisa memilih untuk memulai menerima manfaat pensiun saat berhenti bekerja atau dalam waktu paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Terakhir mampir ke Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan meresmikan Pusat Latihan atau Training Center TC Atlet Disabilitas yang berlokasi di Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Januari ini. Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia, Rima Ferdianto menyebutkan, tahap pertama pusat latihan ini sudah selesai dibangun dan saat ini sedang dalam uji coba. Venue latihan ini dapat digunakan untuk 10 cabang olahraga, antara lain atletik, renang, badminton, tenis meja, angkat beban, blind judo, sepak bola sipi, dan boccia. Namun, asrama yang dapat menampung 390 atlet belum dilengkapi furnitur. Sehingga saat ini atlet masih menginap di Solo sebelum berlatih di pusat tersebut. Rima juga menjelaskan pusat latihan ini akan dibangun dalam 2 tahap dengan rencana untuk menampung 14 cabang olahraga setelah selesai. Selain itu, perbaikan jalan menuju pusat pelatihan akan dilakukan setelah tahap kedua selesai dengan target finalisasi pada akhir 2026. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Gak kerasa sudah 1 jam kebersamaan kita di What's Trending KBR Pagi hari ini 9 Januari 2025. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending dan jangan lupa terus untuk mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan juga bisa melalui aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.